Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki tarawih yang ke-3. Iya ya? Hah? Oh, 6. Masya Allah. Betul-betul tidak terasa. Ya, berarti puasa kita tinggal ya. Masih. Ya, tinggal 24 atau 23 hari lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Suatu saat di akhir bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Jumat ketika menaiki 3 anak tangga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian sahabat yang mendengar itu bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na katakul amin salasa marrat." Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Oh, itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Falamma raqitud darajatal ula." Ketika saya menaiki anak tangga pertama, ja'ani Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril bilang begini, "Syaki abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan, tapi dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beroleh ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Wah, ngeri juga ini kalau dikabulkan. Yang berdoa malaikat diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya itu Nabi yang berdoa, malaikat yang mengamini. Lah ini sekarang malaikat yang berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini. Kira-kira diterima tidak ya? Ngeri nih doanya. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa menjumpai Ramadan tapi tidak beroleh ampunan? Padahal kita tahu Ramadan itu syahrun maghfirah, selain syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, sekaligus bulan yang penuh ampunan. Tapi tentu syarat dan ketentuan berlaku. Kapan kita diampuni dosa-dosa kita sebelumnya? Yaitu ketika kita melakukan puasa Ramadan. Itu dasarnya iman wahtisaba. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan dalam rangka karena iman, percaya 100% kepada Allah. Allah sang pencipta, tidak mungkin salah memberikan resep untuk ciptaannya. Tidak semua hal yang kita inginkan bisa terpenuhi. Maka salah satu caranya adalah tahan. Dan Allah suruh kita untuk menahan lapar, dahaga, dan hubungan seks yang kalau di hari yang lain itu sah. Bahkan bisa menjadi wajib atau sunnah paling tidak. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Makan halalan thayyibah, yang halal lagi yang baik. Nah,
Ini Ramadan kita disuruh menahan diri. Kalau orang sudah biasa menahan diri, maka yang lainnya pun akan gampang. Perkara yang sangat asasi. Orang bisa bertengkar, orang bisa marah gara-gara perut, gara-gara lapar, gara-gara di bawah perut. Urusan di bawah perut orang bisa berdarah-darah di sana. Tahan. Ya. Perbedaan anak kecil dengan orang dewasa itu kan adalah kemampuan mengendalikan emosi. Jadi kita itu didewasakan dengan puasa. Tahan. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kita, puasa kita, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Karena puasa kita karena Allah dan semata mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni. Yang pertama, jangan-jangan kita berpuasa nawaitunya beda. Atau bahkan ketika Ramadan datang, Ramadan lagi, sampai ada lagu itu yang diplesetkan, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Iki janjane nyesel apa seneng? Tahu-tahu sudah utang belum terbayar. Allah Karim. Ya, lunasi utang itu, jangan sampai nabrak Ramadan berikutnya. Ya, nah itu. Yang kedua yang bisa mengampuni dosa kita itu adalah kalau kita qiyamul Ramadan. Yang kita akan lakukan malam ini, yang sudah 6 hari ini, itu adalah bangun atau berdiri untuk sholat di malam Ramadan. Jadi selain man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ada hadis yang lain yang juga sahih. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi diampuni juga dosa-dosa kita. Jadi ini termasuk yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tentu karena Rahman Rahim Allah. Nah, cuman ada satu syarat untuk bisa puasa kita, sholat kita, qiyamul Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Ya namanya juga aturan dari Allah. Tentu mau mengikuti apa yang dimaui dan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dasarnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kalau di Muhammadiyah itu kalau tarawihnya itu dimulai dari di sini pakai enggak? Salat iftitah. Tidak pakai. Oh, kalau Muhammadiyah biasanya pakai. Ya. Kenapa tidak pakai? Enggak, saya cuma tanya. Survei, kenapa tidak pakai? Belum ya? Atau sendiri-sendiri? Tidak juga. Langsung. Ya. Memang ada yang berpendapat, ulama, tidak ada sholat iftitah pada saat sholat tarawih di awal malam. Ada. Tapi ingat, tahukah kita bahwa ada hadis yang bunyinya yaitu idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rak'atain khafifatain. Hadis sahih riwayat Muslim. Ibn Huzaimah dari Abu Hurairah, juga dari Aisyah. Kalau Aisyah kalimatnya berita. Ya, kalimatnya berita. Yaftatihu sholatahu bi rak'atain khafifatain. Beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan-ringan. Maksudnya tanpa Al-Fatihah. Dan karena Muhammadiyah tidak membedakan, salat malam itu dikerjakan di awal malam. Kalau namanya sholat malam ya fal yaftatih sholatahu bi rak'atain khafifatain. Namanya juga sholat malam. Yang penting dikerjakan setelah sholat Isya.
Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fima baina ayyafruga min salatil Isya wa hiya allati yad'un nas al-atama ila al-fajr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Isya antara setelah selesai melaksanakan salat malam, antara setelah melaksanakan salat Isya sampai fajar. Ihda asyarata rakaah. Berapa? 11 rakaat. Yusallim baina kulli rak'atain wa yutir biwahidah. Di 11 rakaat itu beliau salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Berarti 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2-nya 5 kali tambah 1. Ya. Jadi yang penting setelah itu. Ya, jadi 11 rakaat. Pak, kalau di sini berapa? 11 juga kan, 443. Baik, tidak ada masalah. Kalau yang saya bacakan tadi, itu hadisnya Sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Ad-Darimi, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan Aisyah ini yang paling tahu sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sa'ad bin Hisham itu tanya pada Ibn Abbas, "Wahai Ibn Abbas, ajarkan aku tentang sholat malamnya Nabi." Kata Ibn Abbas, tanyakan kepada Aisyah. Karena dia yang paling tahu sholat malamnya Nabi. Sholat malam kan termasuk kegiatan malam. Ya, saya juga menulis buku Seks ala Nabi, Bercinta ala Nabi. Lah yang paling tahu adalah istrinya yang bernama Aisyah. Ya, bukan sahabat. Kalau ada sahabat yang memberitakan, wah gawat itu, ngintip itu. Dan tidak mungkin itu dilakukan oleh sahabat gitu. Yang menceritakan adalah istri Nabi. Dan istri Nabi tidak pernah rinci dan vulgar menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dirinya. Ya, nah itu. Nah, kemudian 443 itu hadisnya sahih. Muttafaqun alaih, bahkan rawahu jamaah juga dari Aisyah. Ya, Aisyah. Di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam itu makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaat. Tidak pernah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya sholat beliau. Lalu sholat 4 rakaat lagi, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya sholat beliau. Baru kemudian 3. Jadi 443 sah, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 sah. Pak, 443 itu tidak begitu cara pengerjaannya. Terus gimana? Kata Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar tanya, bagaimana cara sholat malam itu ya Rasulullah? Lalu Ibnu Umar itu menjawab, sholatul lail masna-masna. Sholat lail itu 2-2. Nah begitu caranya. Wah, baik. Kalau kita tadi lanjutkan bacaan hadis sholatul lail masna-masna, itu ada keterangan. Ini agak lengkap saya ceritakan dalam buku ini. Buku yang saya tulis agak tebal, 356 halaman. Ya, di situ lanjutan hadisnya sholatul lail masna-masna. Itu Ibnu Umar saat ditanya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan masna-masna itu? Ayyusallima fi kulli rak'atain. Salam pada setiap 2 rakaat. Jadi 443 tidak bisa kita paksakan, harus 2 tahiyat awal, setelah itu salam lagi 2. Karena penjelasan sholatul lail masna-masna ternyata ada salam pada setiap 2 rakaat. Apakah harus 2-2? Bapak Ibu, ketika saat bertanya kepada Aisyah, ambiini an witri Rasulillah ya ummal mukminin, beritahukan kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah itu menjelaskan, saya menyiapkan sikat giginya, saya menyiapkan alat bersucinya,
beliau bangun di tengah malam, di akhir malam, sepertiga akhir malam, sikat gigi, lalu kemudian wudu, kemudian sholat samani rokaatin. Berapa? 8 rakaat. La yajlisu fihinna illa inda samina. Tidak duduk selama 8 rakaat kecuali pada rakaat ke-8. Wa yajlisu, baru duduk. Wa yadhkurullah azza wa jalla wa yad'u summa yusallim, baru salam. Yang salamnya bisa kita dengarkan. Summa yusalli rakaatain, lalu sholat 2 rakaat wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Setelah itu salam. Summa yusalli rakaatan fatilka ihda asrota rakaah ya bunayya. Berarti 8 rakaat itu sah. Tidak harus dipaksakan menjadi 2. Nanti kita ketemu juga hadis yang mengatakan 6 rakaat. Beliau tidak duduk selama 6 rakaat kecuali pada rakaat ke-6. Nanti kita temukan juga berwitir bihomsi rakaatin. Summa yutiru bihomsi rakaatin la yajlisu fil khamisah. Tidak duduk selama 5 rakaat kecuali pada rakaat ke-5. Wala yusallim, dan tidak salam illa fil khamisah, kecuali pada rakaat ke-5. Jadi berbagai macam tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Itu ya semuanya ada dalilnya. Jadi silahkan mau yang mana dipilih, di sini disepakati, udah 4-4-3 kita jalani. 2-2-2-2-1 kita jalani. Cuma pertanyaannya ketika saya jelaskan ini di Papua, lalu ada yang, wah kalau 4-4-3 kita tidak sepakat Ustaz. Kita maunya 2-2-2-2-3. Nah, saya jelaskan, ada nggak hadis yang 2-2-3 dalam satu hadis? Nggak ada, Pak. Coba saja, mana hadisnya? Saya S1 saya hadis, S2 saya hadis, S3 saya hadis. Saya sudah bolak-balik tuh, di laptop saya ada 1.200 kitab hadis. Nggak ketemu itu 2-2-2-2-3. Tapi itu yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Itu hasil kesepakatan. Karena 4-4-3 tidak mau, 2-2-2-2-2-2-1 nggak mau. Bagaimana kalau 2-2-3? Oke, deal. Bapak Ibu, sholat itu bukan deal-dealan. Ada hadisnya tidak, yang sahih atau tidak. Gitu aja. Nah, tadi kalau misalnya, Pak, di sini tidak pakai 2 rakaat sholat iftitah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Sahih, benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sholat iftitah di awal malam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malamnya tidak di awal malam setelah sholat isya. Semuanya di akhir malam. Pada masa Khalifah Abu Bakar di akhir malam. Pada masa Umar bin Khattab terbagi 2. Pertama di akhir malam, tapi Umar berjalan bersama Abdurrahman bin Khari. Dia bilang, ini orang-orang yang sholat sendiri di awal malam, kok saya menginginkan ada yang ngimami ya. Pendapatnya di floor, di depan para sahabat setelah Umar memimpin sholat di akhir malam. Saya kok punya ide begini, bagaimana? Setuju enggak? Setuju, karena di masa Nabi SAW, sholat malam itu boleh berjamaah di Ramadan. Cuman di akhir malam. Karena yang di akhir malam itu yang bangun sedikit. Semakin sedikit. Udah di awal malam diakomodir. Kalau begitu setuju, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, kamu sini. Kamu pimpin orang-orang yang sholat di awal malam. Tapi Umar sendiri sholatnya di mana? Di akhir malam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang begini, siapa yang tidak sanggup bangun di akhir malam, falyutir awwalal lail, maka hendaklah dia berwitir di awal malam. Tapi siapa yang sanggup bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, hendaklah dia berwitir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail, karena sesungguhnya salat di akhir malam itu masyhuda, disaksikan para malaikat. Itu waktu sip-sipannya malaikat. Lapor siapa yang umat Nabi Muhammad yang tidak sholat malam. Ya, oh ya, habis waktunya. Sayang sekali. Mau lanjut sedikit lagi atau cukup? Lanjut dikit ya. Daripada tanggung, nanti sholatnya tidak khusyuk. Saya ini kan. Ya, karena sesungguhnya yang berwitir di akhir malam masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdal. Ada kalimat terakhir tuh.
Dan itu lebih utama. Di awal malam boleh nggak? Saya katakan boleh. Boleh. Makanya dibolehkan oleh Umar. Dan Umar bilang begini setelah menyepakati ada yang imami, ni'mal bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Bukan bid'ah istilahan secara istilah, tapi bid'ah lugotan. Karena baru kali itu sholat malam berjamaah di awal malam. Kalau dalam redaksi Bukhari itulah yang berlaku sampai sekarang. Jadi terbagi dua, ya. Jadi saya kira itu wajar kalau kita tidak temukan sholat iftitah di awal malam, karena Nabi SAW tidak melakukannya di awal malam, di akhir malam. Jadi kalau bisa sih dibagi dua, ya. Ada yang sholat di awal malam, yang mau iftitah karena di sini tidak sepakat sendiri-sendiri. Yang mau berjamaah, toh hadisnya juga ada. Ibn Abbas pernah berjamaah dengan Nabi SAW iftitah. Waktu itu jumlah totalnya 13 rakaat. Saya kira itu yang penting, tetap semangat untuk meraih ampunan Allah dengan puasa imanan wahtisaban dan dengan qiyamul Ramadan juga dengan landasan imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua di bulan Ramadan ini dan kita menyambut kebaharuan setelah Ramadan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya untuk imam saja.